Di akhir tahun 2019, bumi yang sangat kita cinta dan sayangi ini telah diserang oleh sebuah virus mematikan yang memiliki nama COVID-19 atau dalam bahasa medis biasa disebut dengan Coronavirus Disease 2019. Perlu kita ketahui bahwasanya virus ini pertama kali muncul dari daerah Wuhan, China. Virus ini telah memakan korban sejumlah 67.803 jiwa di Cina dan korban dunia sejumlah 4,26 juta jiwa. Dampak pemberlakuan PSBB di bidang ekonomi. Kementerian Keuangan menganalisis di Indonesia yaitu yang pertama, jika pandemi ini berakhir di bulan Mei, maka pertumbuhan ekonomi yang targetnya 5% akan tergerus menjadi 2,3%. Yang kedua, jika pandemik ini terus mundur sampai dengan bulan September, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi akan minus 0,4%. Karena hal ini, persentase pengangguran akan terus meningkat. Kementerian Keuangan memperkirakan persentase pengangguran akan meningkat hingga 7,7% sampai 10% sampai bulan September. Yang terakhir, jika penduduk Indonesia 260 juta, maka jumlah pengangguran Indonesia sampai 26 juta orang. Persentase pengangguran ini naik sekitar 2-5,2 juta orang menganggur karena hal ini. Persentase orang miskin juga akan meningkat antara 3,7% sampai dengan 4% antara 4-5 juta orang. Lalu bagaimanakah dengan solusinya? Salah satu solusi untuk menanggulangi pandemi ini adalah pemerintah memaksimalkan potensi dari ZSwap. Dan bagaimana ZSwap itu sendiri menjadi solusi untuk PSBB saat ini? Pertama-tama yang namanya sodako terbagi menjadi dua, yaitu sodako wajib atau yang biasa dikenal dengan zakat dan juga sodako sunnah dan infak. Potensi zakat di Indonesia yang dihitung oleh Basnas satu tahunnya itu sekitar 280 sampai dengan 300 triliun rupiah. Apalagi di bulan Ramadan ini, masyarakat akan bahu-membahu untuk membayar zakat mal. Jika potensi zakat ini dimaksimalkan, maka akan dapat membantu relokasi anggaran pemerintah. Anggaran yang bisa dialokasikan jika zakat dimaksimalkan akan mencapai 208 triliun. Anggaran ini melebihi anggaran pemerintah untuk bantuan sosial yaitu 110 triliun. Jika dijumlahkan, anggaran pemerintah dan zakat sekitar 300 sampai 400 triliun. Hal yang harus dimaksimalkan lagi adalah infak. Ketentuan zakat hanya 2,5% berbeda dengan infak yang persentasenya tidak ditentukan. Hal ini tercantum dalam surat At-Taubah ayat 103. Zakat yang dapat menggelontorkan anggaran sebesar 280 triliun ditambah dengan infak yang persentasenya tidak ditentukan bisa mencapai 15-20%, ditambah lagi dengan adanya wakaf. Jika wakaf ini dimaksimalkan, maka potensinya lebih besar, yaitu sekitar 2.000 triliun rupiah. Dengan hal ini dapat membantu masyarakat yang termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat, asnaf. Maka dengan kita memaksimalkan potensi zakat, infak, sodako, dan wakaf, insya Allah dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19.